Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang kelas 3 tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca pada pembelajaran yang kelima. Simak baik-baik ya videonya. Beberapa hari ini cuaca berubah tak menentu. Terkadang hari ini cerah, esok cuaca hujan. Bahkan cuaca dapat juga berubah-ubah dalam sehari. Sore ini, Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Lani dan teman-teman beristirahat sejenak dari permainan mereka. Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan. Lani lalu bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Jadi ini adalah cerita Lani kepada teman-temannya tentang pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang akan kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Terima kasih Lani atas informasinya. Jadi apa saja inti berita tersebut Lani? Kata Dayu. Mari kita susun bersama informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Bacalah dengan teliti teks berita yang diberikan, kata Lani. Dapatkah kamu menyusun informasi dari berita yang didengar oleh Lani? Bisa ya. Bacalah sekali lagi teks berita yang diceritakan Lani. Diskusikan dengan temanmu. Lalu susun informasi yang kamu peroleh dari teks berita tersebut. Jadi setelah kalian membaca informasi dari berita yang didengar oleh Lani, kalian berdiskusi, kemudian menyusun informasi yang telah kalian peroleh dari teks berita tersebut. Nah, di sini ada bagan tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Tuliskan informasi tersebut pada tempat yang telah disediakan. Jadi di sini ada bagan yang berfungsi untuk tempat kita menuliskan informasi yang kita dapatkan dari berita yang didengar oleh Lani. Nah, bagian atasnya ada pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Di sini pada cuaca panas, kita bisa menjemur pakaian. Kemudian pada saat cuaca panas juga, kita harus memakai pakaian yang menyerap keringat. Karena di cuaca panas itu, kita mudah sekali berkeringat. Jadi, kita sebaiknya memakai pakaian yang dapat menyerap keringat.
Nah, pada saat cuaca panas juga itu dapat menimbulkan bencana, yaitu bencana kekeringan, di mana biasa menimbulkan banyak gagal panen karena tanaman-tanaman para petani itu kekurangan air. Kemudian banyak juga bahkan masyarakat yang sangat sulit mendapatkan air untuk digunakan sehari-hari. Nah, di sini ada pada saat cuaca hujan atau cuaca dingin. Pada saat cuaca hujan atau dingin, petani itu bisa bercocok tanam karena tanah itu menjadi basah oleh air hujan sehingga sangat mudah untuk dicocok tanam. Kemudian, pada saat cuaca hujan atau dingin, kita harus memakai pakaian yang tebal untuk melindungi tubuh kita dari udara dingin atau suhu yang sangat dingin. Kemudian, pada saat cuaca hujan atau dingin juga itu dapat menyebabkan bencana, yaitu bencana banjir. Nah, jika hujan terus-menerus dan tidak berhenti, maka biasanya di daerah-daerah itu biasa akan terjadi banjir. Udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Beni memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Sudahkah kamu mengamati gambar di halaman sebelumnya? Tuliskan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Jadi dalam keseharian kita itu, karena Indonesia itu mempunyai banyak budaya, terdiri dari bermacam suku, mulai dari Sabang sampai Merauke, kita itu harus bersatu walaupun kita berbeda-beda, seperti semboyan yang kita junjung bersama-sama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana artinya walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ini adalah alternatif jawaban pentingnya bersatu dalam keberagaman. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga memiliki tradisi yang berbeda-beda. Keberagaman ini seharusnya tidak menjadi masalah. Bahkan seharusnya itu yang mempersatukan kita. Tidak sulit untuk dapat menjaga persatuan dalam keberagaman ini. Kita bisa belajar menghargai dan menghormati sesama serta tradisi masing-masing. Sangat penting bagi kita untuk bersatu dalam keberagaman, agar kita dapat saling bekerja sama demi kemajuan Indonesia. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Di gambar ini terlihat anak-anak ini bermain menggunakan pakaian adat yang berbeda. Ini menandakan bahwa mereka itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Walau mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda, tapi mereka tetap rukun dalam bermain. Mereka tetap bersatu dalam keberagaman mereka. Hari sudah makin sore, cuaca masih tetap berawan.
Siti dan teman-teman selesai bermain. Mereka akan kembali ke rumah. Mereka mulai merapikan alat-alat permainan yang digunakan. Udin mengamati kotak-kotak permainan tapak gunung yang hendak dihapus. Kotak-kotak itu mengingatkannya tentang materi pecahan yang dipelajari di kelas. Amati pecahan-pecahan yang terbentuk berikut. Nah, sekarang kita perhatikan pecahan-pecahan ini. Nah, ini yang pertama ini adalah persegi panjang, ini utuh. Nah, ketika persegi panjang yang utuh ini dibagi menjadi dua, maka hasilnya seperti ini. Nah, ketika persegi panjang ini dibagi menjadi 4, maka hasilnya seperti ini. Nilainya itu 1/4. Dan ketika dibagi menjadi 8, maka hasilnya seperti ini, yaitu nilainya adalah 1/8. Pecahan pada gambar di atas memiliki pembilang yang sama, namun angka penyebutnya berbeda. Makin besar angka penyebutnya, makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Nah, kita perhatikan. Di sini yang pertama ini, angka penyebutnya yaitu 2. Di antara persegi panjang yang telah dibagi ini ada 1/2, ada 1/4, dan ada 1/8. 1/2 ini walaupun nilai penyebutnya yang paling kecil, tapi dia itu mempunyai nilai yang besar. Nah, kita bisa perhatikan dari gambarnya ini. Kemudian, perhatikan yang 1/8 ini. 1/8 ini mempunyai nilai penyebut yang paling besar di antara ketiga pecahan ini. Tetapi perhatikan gambarnya, walaupun nilai penyebutnya besar, tetapi dia itu bagiannya kecil. Nah, seperti yang dikatakan tadi, makin besar angka penyebutnya, makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Semoga kalian bisa mengerti sampai di sini. Bagaimana jika angka penyebutnya sama namun angka pembilangnya yang berbeda-beda? Manakah yang lebih besar? Perhatikan gambar berikut ini. Beri tanda lebih dari, jadi kita memberi tanda lebih dari seperti ini, atau kurang dari seperti ini pada tempat yang telah tersedia. Nah, perhatikan pada pecahan yang pertama ini. Kira-kira yang manakah yang lebih besar? 1/2 atau 2/2? Nah, coba perhatikan. Yang lebih besar dari kedua pecahan ini yaitu 2/2. Jadi 1/2 ini kurang dari 2/2. Selanjutnya, ada pecahan 1/4 dengan 2/4. Kira-kira yang mana yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah 2/4. Jadi 1/4 ini kurang dari 2/4. Nah, sekarang yang ketiga, di sini ada pecahan 1/8 dengan pecahan 3/8. Kira-kira yang mana yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah 3/8. Jadi 1/8 ini kurang dari 3/8. Sekarang yang keempat, ada pecahan 2/8 dengan 4/8. Kira-kira yang mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah 4/8.
Jadi angka pecahan 2/8 ini kurang dari 4/8. Dapat disimpulkan bahwa untuk pecahan dengan penyebut yang sama, makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Jadi untuk pecahan yang nilai penyebutnya sama, kita bisa memperhatikan pada pembilangnya. Jika pembilangnya lebih besar, maka nilainya juga akan lebih besar. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.